Halo teman-teman, kita akan masuk ke part 1 yang berjudul Basics of Evaluation. Di dalam bab 1 terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama berjudul Reasons for Evaluating, alasan melakukan evaluasi. Bab 2, The New World Kirkpatrick Model, an overview, gambaran dari Kirkpatrick model terbaru. Bab 3, Developing an Effective Evaluation Strategy, mengembangkan strategi evaluasi yang efektif. Dan bab 4, The Kirkpatrick Foundational Principles, prinsip dasar Kirkpatrick. Kita akan mulai dari bab 1, Reasons for Evaluating, alasan melakukan evaluasi. Bagian 1, dasar-dasar evaluasi. Bagian 1 menjelaskan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi program pelatihan guna memaksimalkan dan menunjukkan nilainya bagi organisasi. Pada bagian ini, 4 level diperkenalkan. Diciptakan pada tahun 1950-an oleh Dr. Donald Kirkpatrick yang telah wafat, level-level ini menjadi model evaluasi pelatihan yang paling banyak digunakan di dunia. Model Kirkpatrick Dunia Baru yang diperkenalkan pada tahun 2009 membangun dan memodernisasi 4 level tersebut untuk memaksimalkan efektivitasnya dalam dunia bisnis masa kini. Model ini yang menjadi dasar dari saran-saran yang ditawarkan dalam buku ini diuraikan dalam bab 2. Sebelum pelatihan dapat dievaluasi, penting untuk merancangnya dengan baik sejak awal, sehingga ada sesuatu yang bernilai untuk dievaluasi dan dilaporkan. Bab 3 dan 4 memberikan panduan praktis untuk menciptakan strategi evaluasi yang efektif untuk program atau inisiatif apapun. Bahkan, mereka yang sudah memahami prinsip-prinsip evaluasi pelatihan klasik akan terkejut dengan pendekatan modern dan praktis dari model Kirkpatrick Dunia Baru. Bab 1, alasan untuk mengevaluasi. Maxine, seorang spesialis pelatihan di sebuah perusahaan besar selama 7 tahun, tidak percaya matanya saat membaca surat yang baru saja diberikan oleh perwakilan sumber daya manusia kepadanya. Posisi spesialis pelatihan telah dihapus sebagai bagian dari pengurangan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelaraskan sumber daya perusahaan dengan kebutuhan bisnis. Hari terakhir Anda bekerja adalah hari ini. Maxine menyukai pekerjaannya di departemen pelatihan. Dia merasa telah membantu bisnis dengan menciptakan program pelatihan yang baik dan sangat terkejut menerima pemberitahuan tersebut. Terutama karena dia tidak pernah menolak permintaan pelatihan apapun yang diberikan kepadanya. Dia pikir dia adalah pemain tim yang hebat. Bagaimana Maxine bisa terkejut seperti ini? Alasan untuk mengevaluasi pelatihan dapat memberikan sedikit penjelasan tentang apa yang terjadi. Kebutuhan mendesak untuk menciptakan dan menunjukkan nilai pelatihan. Di seluruh dunia, pelatihan dan pengembangan berada dalam keadaan kritis. Anggaran pelatihan adalah salah satu yang pertama dipotong ketika kondisi ekonomi memburuk. Dan ini tidak mengherankan. Departemen pelatihan seringkali melihat pelatihan sebagai tujuan itu sendiri, bukan sebagai sesuatu yang hanya berkontribusi pada kinerja di tempat kerja. Kurangnya hubungan antara pelatihan dengan kinerja dan pencapaian hasil utama organisasi membuat pelatihan masuk ke kategori, dalam tanda kutip, bagus untuk dimiliki, bukan sesuatu yang diperlukan untuk kesuksesan organisasi. Kegagalan untuk membuat argumen bisnis yang kuat bahwa pelatihan adalah sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan secara terukur berkontribusi pada hasil organisasi yang paling penting, telah membuat pelatihan berada di posisi yang genting. Profesional pelatihan yang hanya memikirkan acara pelatihan dan tidak memikirkan apa yang terjadi sebelum dan terutama sesudahnya akan punah. Mereka sudah mulai digantikan oleh pelatihan yang lebih murah, baik yang tersedia secara instan maupun dari pihak ketiga. Meskipun mungkin tidak lebih efektif,
pelatihan ini lebih hemat biaya dan kemungkinan akan sama efektifnya. Apakah Anda salah satu dari yang masih bertahan di dalam perusahaan atau seorang konsultan yang sedang berjuang? Tidak ada profesional pelatihan yang dapat terus bertahan hanya dengan gagasan-gagasan mulia tentang pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan karyawan. Profesional pelatihan harus mempertanyakan tujuan di balik semua pelatihan, bahkan jika itu diminta atau dianggarkan. Harus ada percakapan tentang hasil spesifik yang harus didukung pelatihan dan apa yang harus dilakukan kelompok sasaran di tempat kerja untuk mencapainya. Anda perlu memberikan bukti yang meyakinkan bahwa pelatihan memberikan hasil nyata dan kontribusi pada pencapaian misi. Pelatihan harus bertransformasi dan melampaui ruang kelas untuk mendapatkan anggaran dan mempertahankan eksistensinya. Profesional bisnis yang cerdas dan organisasi yang tercerahkan tahu bahwa pelatihan memiliki sedikit nilai kecuali apa yang dipelajari diterapkan di tempat kerja. Dan kinerja di tempat kerja tersebut berkontribusi pada hasil utama organisasi. Buku ini akan menjelaskan cara menciptakan dan menerapkan strategi evaluasi pelatihan yang efektif untuk menyesuaikan dan mendorong inisiatif pelatihan dan kinerja Anda, baik formal maupun informal, sehingga Anda dapat membantu menciptakan dan menunjukkan nilai organisasi dari pekerjaan Anda. Strategi yang efektif akan memastikan bahwa sumber daya Anda yang berharga dan terbatas didedikasikan untuk program dan intervensi yang akan membawa dampak paling besar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan Anda akan mendapatkan tempat di meja diskusi dengan para eksekutif bisnis dan mengamankan masa depan Anda sebagai sumber daya yang berharga dan mitra kunci dalam mencapai hasil organisasi. Evaluasi pelatihan dapat terasa menakutkan bagi sebagian profesional pelatihan. Untungnya, buku ini akan menggunakan model Kirkpatrick, pendekatan 4 level yang sederhana, elegan dalam kesederhanaannya, dan mudah dipahami serta diterapkan. Model Kirkpatrick didasarkan pada keyakinan bahwa profesional pelatihan dapat menciptakan dan menunjukkan nilai organisasi dari pelatihan mereka tanpa harus menyewa konsultan eksternal yang mahal. Tujuan dari model ini dan buku ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya sendiri dengan sumber daya apapun yang Anda miliki. Penting juga untuk dicatat bahwa penggunaan kata pelatihan dalam konteks buku ini mencakup lebih dari sekedar pelatihan kelas tradisional. Ini bisa merujuk ke pelatihan kelas e-learning, pembelajaran informal, pembelajaran sosial, atau jenis apapun di mana individu memperoleh pengetahuan atau keterampilan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efektif. 3 alasan untuk mengevaluasi program pelatihan. Ada 3 alasan utama untuk mengevaluasi program pelatihan. Yang pertama, untuk memperbaiki program. Yang kedua, untuk memaksimalkan transfer pembelajaran ke perilaku dan hasil organisasi berikutnya. Yang ketiga, untuk menunjukkan nilai pelatihan kepada organisasi. Kita bahas yang pertama, mengevaluasi untuk memperbaiki program. Sebagian besar profesional pelatihan terbiasa mengevaluasi program pelatihan dengan tujuan memperbaiki program tersebut dengan menggunakan metode formatif selama program dan sumatif setelah program. Mereka mengajukan pertanyaan terkait bagaimana peserta menikmati program, apakah mereka mempelajari informasi utama, dan bagaimana program dapat ditingkatkan untuk sesi mendatang. Informasi ini berguna bagi para profesional pembelajaran dan kinerja untuk mengukur kualitas program pelatihan mereka, materi yang digunakan, dan kinerja penyaji. Jika evaluasi program pelatihan menunjukkan bahwa program diterima dengan baik dan informasi utama berhasil dipelajari, maka program tersebut dapat disebut sebagai pelatihan yang efektif.
Pelatihan yang efektif adalah pelatihan yang diterima dengan baik, yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan kepada peserta, serta kepercayaan diri untuk menerapkannya di tempat kerja. Pelatihan yang efektif adalah apa yang banyak profesional pelatihan rasakan sebagai tugas utama mereka, bahkan mungkin tercantum dalam deskripsi pekerjaan mereka. Namun, sebagian besar organisasi sebenarnya mengharapkan lebih dari departemen pelatihan. Mereka mengharapkan apa yang dipelajari dalam pelatihan untuk diimplementasikan di tempat kerja, dan implementasi tersebut membuat perbedaan yang terukur pada hasil utama organisasi. Kembali ke cerita Maxine. Hal ini menekankan pentingnya melampaui sekedar memberikan pelatihan yang efektif. Selama 6 bulan sebelumnya, Maxine dipanggil ke sebuah pertemuan dengan Bernie, manajer penjualan. Bernie mengatakan bahwa penjualan menurun. Jadi, pelatihan pengetahuan produk harus diadakan bulan berikutnya dalam sebuah acara pelatihan 1 hari di luar lokasi. Maxine menerima tugas itu. Dia kembali ke kantornya untuk memulai merancang pelatihan produk, menggunakan sumber daya yang sudah ada, dan mengembangkan yang baru. Bagaimanapun, deskripsi pekerjaannya adalah untuk memberikan pelatihan yang mendukung tujuan perusahaan. Kedengaran familiar? Jenis pesanan pelatihan seperti ini terjadi setiap hari di dunia. Masalahnya adalah Maxine tidak tahu apa penyebab penurunan penjualan tersebut. Dan dia juga tidak tahu apakah kurangnya pengetahuan produk adalah salah satu penyebabnya. Dia merancang dan memberikan program pelatihan yang indah dan efektif. Dia memastikan bahwa setiap perwakilan penjualan memiliki pengetahuan produk yang baik sebelum meninggalkan program. Dan dia melaporkan temuan ini kepada Bernie beberapa hari setelah acara berlangsung. Yang tidak diketahui Maxine adalah penjualan tidak hanya tidak meningkat setelah pelatihan, tetapi justru menurun. Bernie tahu kemungkinan ada beberapa penyebab, tetapi pada akhirnya dia melihat pelatihan tersebut sebagai bagian dari masalah. Sayangnya, penurunan penjualan sebenarnya bukan karena kurangnya pengetahuan produk perwakilan penjualan, sehingga pelatihan tersebut menjadi pemborosan sumber daya. Yang kedua, mengevaluasi untuk memaksimalkan transfer pembelajaran ke perilaku dan hasil organisasi berikutnya. Profesional pelatihan yang lebih cerdas menyadari bahwa bahkan program pelatihan yang dirancang dan diterima dengan baik memiliki sedikit nilai, kecuali apa yang dipelajari dalam pelatihan itu relevan dan diterapkan di tempat kerja. Hal ini sering disebut sebagai efektivitas pelatihan. Efektivitas pelatihan adalah pelatihan dan tindak lanjut yang menghasilkan peningkatan kinerja kerja yang secara positif berkontribusi pada hasil utama organisasi. Implementasi model Kirkpatrick secara terencana akan membantu meningkatkan tingkat aplikasi di tempat kerja dan dengan demikian dampaknya terhadap bisnis atau misi organisasi. Jika apa yang dipelajari diterjemahkan ke dalam peningkatan kinerja kerja, maka hasil organisasi yang lebih baik dapat dicapai. Jika evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa kinerja di tempat kerja meningkat dan hasil membaik, maka efektivitas pelatihan telah tercapai. Kembali ke cerita Maxine dan pelatihan penjualan Bernie. Maxine bisa melakukan lebih banyak untuk organisasinya dengan melakukan percakapan dengan Bernie tentang permintaan pelatihan penjualan tersebut. Dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam tentang apa yang Bernie pikirkan sebagai kemungkinan penyebab penurunan penjualan. Dia bisa meminta izin untuk mewawancarai secara informal beberapa perwakilan untuk mendapatkan pendapat mereka. Yang perlu Maxine cari tahu adalah apa yang perlu diubah dalam kinerja di tempat kerja untuk meningkatkan hasil. Dalam kasus ini, volume penjualan. Jika Maxine bisa mendapatkan informasi ini, dia bisa memastikan sebelum menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam program pelatihan bahwa pelatihan akan membantu memecahkan masalah.
Dia mungkin menemukan bahwa pengetahuan produk bukan masalah sama sekali. Mungkin pesaing baru-baru ini yang masuk pasar, memperkenalkan persaingan yang sebelumnya tidak ada. Dalam kasus seperti ini, pelatihan tentang cara membandingkan produk pesaing dengan produk perusahaan dan cara menjual produk perusahaan secara efektif mungkin akan menjadi penggunaan sumber daya yang lebih baik. Profesional pelatihan yang keluar dari mode menerima pesanan pelatihan dan sebaliknya mempertimbangkan permintaan pelatihan sebagai undangan untuk percakapan tentang peningkatan kinerja dan memaksimalkan hasil. Menetapkan panggung untuk menciptakan nilai pelatihan, situasi yang sangat diperlukan oleh profesional pelatihan. Yang ketiga, mengevaluasi untuk menunjukkan nilai pelatihan kepada organisasi. Salah satu alasan paling umum yang digunakan oleh para profesional L&D atau Learning and Development untuk menolak kemungkinan menunjukkan nilai pelatihan adalah ada terlalu banyak variabel untuk menunjukkan nilai pelatihan kami. Buku ini akan menghilangkan alasan tersebut dan menunjukkan bagaimana mengubahnya dari negatif menjadi positif. Alih-alih mencoba mengisolasi satu faktor dalam kinerja dan kesuksesan bisnis atau pelatihan, model ini mempromosikan praktik menunjukkan kontribusi relatif dari berbagai komponen. Hal ini, oleh karena itu, mengharuskan para profesional dan fungsi learning and development untuk melibatkan diri dalam sebanyak mungkin faktor tersebut. Faktor-faktor ini mencakup aktivitas yang terjadi sebelum dan sesudah pelatihan. Para profesional pembelajaran dan kinerja harus mampu menunjukkan nilai organisasi dari pelatihan mereka. Seperti departemen lainnya dalam organisasi, pelatihan tidak dibebaskan dari kewajiban menunjukkan bagaimana sumber daya yang dialokasikan telah digunakan dengan baik. Dengan mengumpulkan data yang terkait dengan pelatihan yang efektif dan efektivitas pelatihan, para profesional pembelajaran dan kinerja dapat secara kredibel menunjukkan nilai yang telah diberikan pelatihan kepada organisasi. Agar program pelatihan Maxine dianggap berhasil, dia harus dapat menunjukkan bahwa pelatihan membantu para perwakilan penjualan lebih baik dalam menjual produk di lapangan, dan bahwa penjualan benar-benar meningkat sebagai hasilnya. Informasi ini tidak akan muncul begitu saja secara ajaib. Maxine perlu membuat dan menerapkan rencana untuk mengumpulkan data guna menunjukkan manfaat pelatihan. Bab-bab berikut dalam buku ini akan menjelaskan informasi mana yang paling relevan untuk kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dan bagaimana menyajikannya kepada mereka dalam istilah yang bermakna bagi masing-masing kelompok tersebut. Sekilas menunjukkan nilai pelatihan kepada organisasi mungkin tampak seperti kepentingan pribadi. Namun, hal ini diperlukan tidak hanya untuk berkelanjutan departemen pelatihan, tetapi juga untuk mendapatkan rasa hormat dari departemen lain dari seluruh organisasi. Ringkasannya adalah pelatihan berada dalam keadaan kritis. Ketergantungan yang berlebihan pada acara pelatihan membuat para profesional learning and development berisiko digantikan oleh teknologi. Hal ini sudah terjadi dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Ada kebutuhan mendesak untuk melampaui acara pelatihan dan terlibat secara mendalam dalam menciptakan dan menunjukkan nilai bisnis. Penekanan khusus harus diberikan pada aktivitas sebelum dan setelah pelatihan untuk mendapatkan tempat di meja diskusi bersama para eksekutif bisnis. Ada 3 alasan untuk mengevaluasi pelatihan. Pertama, penting untuk memastikan bahwa program pelatihan dikembangkan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan pembelajaran. Kedua, evaluasi pasca pelatihan yang terarah dapat secara langsung membantu meningkatkan penerapan pembelajaran di tempat kerja. Akhirnya, tujuan akhir dari evaluasi yang baik adalah untuk menunjukkan nilai bisnis atau misi. Hal ini paling baik dilakukan dengan menentukan kontribusi relatif dari faktor-faktor keberhasilan utama
daripada mengisolasi satu faktor saja. Ini adalah akhir dari bab 1, Reasons for Evaluating atau alasan dari mengevaluasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yang berjudul The New World Kirkpatrick Model and Overview. Gambaran dari dunia baru Kirkpatrick Model. Sampai jumpa di bab 2.